Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di minggu-minggu terakhir mata kuliah Sejarah dan Hikmah Arsitektur 1, kita bersama-sama akan belajar tentang regionalisme arsitektur. Adapun saya akan menjelaskan subbagian dari regionalisme arsitektur itu sendiri, yaitu extending tradition. Tentunya kita akan bertanya, apakah extending tradition itu? Jadi di dalam keilmuan arsitektur, kita tentunya di sini ini dikenalkan dengan konsep extending tradition. Karena bagaimanapun juga arsitektur itu memiliki tradisi. Arsitektur itu memiliki identitas atau tradisi ya, yang berangkat dari masa lalunya. Sebelum kita bicara menjelaskan lebih detail tentang apa itu extending tradition, kita tentunya harus mengetahui dulu tentang definisi dari extending tradition itu. Jadi extending itu memiliki arti meluaskan. Sementara tradition itu memiliki arti sebagai satu identitas atau tradisi. Ya, dalam bahasa Indonesia itu pengindonesiaannya itu adalah tradisi atau identitas. Jadi di sini dalam bidang keilmuan budaya dan juga keilmuan arsitektur pada khususnya, kita dikenalkan dengan konsep extending tradition. Jadi bagaimana di sini kita berarsitektur dengan titik berangkat tradisi. Ya tentunya kita tidak begitu saja mengambil atau mengadopsi tradisi lama, ya, kemudian menjadi arsitektur yang baru begitu saja. Perlu upaya-upaya untuk mengembangkan tradisi itu. Nah, di sini sebenarnya fungsi penting dari extending tradition itu. Yang berikutnya, ya, pengertian awal, gitu ya, dari extending tradition itu lebih ditekankan pada mencari keberlanjutan dengan tradisi lokal, ditimbulkan dengan mengutip secara langsung bentuk dan fitur sumber-sumber masa lalu. Jadi di sini kita tentunya dalam berarsitektur, ya, kita itu tentunya akan menggali tradisi-tradisi yang sudah ada dengan cara apa? Dengan cara mengutip, ya, dari suatu bentuk dan fitur sumber-sumber masa lalu yang ada di dalam sebuah tradisi itu. Jadi di sini arsitek yang melakukan hal itu tidak dilingkupi oleh masa lalu. Bagaimanapun juga arsitek itu tentunya ya hidup di masa sekarang. Berarsitektur itu adalah untuk masa kini dan masa depan. Gitu ya. Nah terus apa yang diperoleh dari masa lalu? Nah tentunya bagaimana konsep berarsitektur, ya, arsitek itu dalam berarsitektur itu tentunya banyak sekali apa ya istilahnya ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa jadi itu berangkat dari tradisi. Ya tentunya sekali lagi tradisi itu diambil dalam konteks kekinian dengan cara inovatif sehingga bagaimana di situ arsitek itu juga mengemban satu misi, ya, untuk menggerakkan tradisi atau mengembangkan tradisi, ya. Jadi ini menurut budayawan, ya,
David Lowenthal ya, tidak ada yang salah dengan manipulasi semacam itu. Jadi yang dimaksud manipulasi itu adalah bagaimana kita mengextending tradisi itu. Kesulitan timbul hanya jika sesuatu dari masa lalu mendorong kita untuk menyatakan bahwa kita menyegarkan kembali masa lalu. Kegunaan masa lalu sesuai dalam banyak sisi. Ini adalah fleksibilitas masa lalu yang membuatnya berguna dalam meningkatkan sense kita akan diri kita sendiri. Sehingga di sini diperlukan yang namanya kita itu perlu menginterpretasi. Ya. Yang tentunya ini harus disesuaikan dengan perspektif dari kebutuhan masa kini dan masa datang. Jadi kita tentunya menginterpretasi masa lalu itu untuk tujuan kebutuhan masa kini dan masa datang. Jadi di sini tradisi, ya, kata kuncinya itu adalah kita itu tidak boleh membakukan dan membekukan tradisi, ya, dalam konteks masa lalu. Tetapi bagaimana kita itu mengajekkan dan menggerakkan tradisi dalam kehidupan sehari-hari, terutama keterkaitannya dalam berarsitektur. Jadi intinya berarsitektur dalam konteks regionalisme arsitektur ya, itu tentunya kita mengembangkan arsitektur yang berangkat dari tradisi setempat. Yang tentunya tradisi itu kita adaptasi, ya, kita kembangkan. Sehingga ada dua kata kunci di sini, yaitu bagaimana kita melanggengkan tradisi dan menggerakkan tradisi. Melanggengkan tradisi itu artinya itu kita berupaya untuk menggali nilai-nilai dan perwujudan tradisi masa lalu, yang tentunya ini upaya pelanggengan ini adalah bagaimana kita teruskan ke masa kini dan masa depan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kita harus menggerakkan tradisi itu sendiri. Menggerakkan di sini artinya adalah mengembangkan. Jadi tradisi yang tadi itu sudah kita kenal, karakteristiknya, keunikannya, kekhasannya, ya tentunya itu perlu dikembangkan. Caranya bagaimana? Ya dengan salah satunya adalah dengan melakukan extending tradition. Nah, di dalam arsitektur, extending tradition itu bisa diartikan juga sebagai percobaan melebur masa lalu dengan penemuan baru yang terkadang menghasilkan eklektisisme. Eklektisisme itu artinya ya percampuran gaya atau percampuran langgam ya. Bagaimana kita tentunya memadukan bentuk-bentuk masa lalu, gitu ya, dikaitkan dengan kekinian, bentuk-bentuk yang kekinian, sehingga dari perpaduannya itu menghadirkan eklektisisme. Dan pendekatan ini biasanya diistilahkan sebagai modern regionalism atau regionalis modernism, di mana di sini arsitek mencari solusi yang sesuai dengan kompleksitas kontemporer menggunakan teknologi yang tersedia. Jadi di sini arsitektur masa lalu, ya, yang ini merupakan tradisi, gitu ya, itu dalam konteks kekinian dan masa depan itu berupaya untuk kita kembangkan sehingga identitas tradisi itu tidak mati, tetapi akan terus hidup ya sesuai dengan perkembangan zaman. Sebenarnya itu.
Jadi di sini sekali lagi arsitektur tradisi ini harus diposisikan sebagai presiden dalam proses perancangan arsitektur masa kini dan masa depan. Jadi ini ada beberapa contoh di sini ya, contoh-contoh dari standing tradition itu oleh arsitek Geoffrey Bawa dari yang karyanya secara eksplisit menggambarkan kontrol yang hebat dalam menggunakan struktur vernakuler dan tradisi craftsmanship. Jadi di sini Geoffrey Bawa itu adalah arsitek yang asalnya itu dari Sri Lanka. Bagaimanapun beliau itu juga menggali tradisi-tradisi yang ada di Sri Lanka itu. Meskipun banyak sekali kritikus yang melabeli arsitekturnya sebagai revivalist, karya Bawa yang indah merupakan perkembangan masa depan untuk bahasa bentuk. Dan mencari inspirasi pada bentuk dan teknik unik bangunan tradisional Sri Lanka. Jadi di sini adalah upaya untuk regionalisme arsitektur, dalam hal ini adalah extending tradition, itu adalah upaya untuk merekontekstualisasikan arsitektur tradisional. Yang dalam kasusnya Geoffrey Bawa sebagai orang Sri Lanka, ya beliau ya tentunya mengembangkan arsitekturnya sendiri, yaitu arsitektur yang ada di Sri Lanka. Nah, menurut seorang kritikus, Santi Jayawardene, apa yang kritis dalam karya Bawa bukanlah bentuk populernya yang merepresentasikan mayoritas mode bangunan. Yang paling penting terletak pada peningkatan bentuk dan tradisi populer dari penurunan status pada zaman kolonial dan pada kreasi bahasa arsitektural yang dapat menerima perlindungan nasional. Artinya di sini bagaimana arsitektur yang masa lalu yang dijadikan sebagai presiden itu, arsitektur yang tradisi itu, yang berakar pada tradisi setempat, itu tidak dibekukan dan dibakukan. Tetapi tentunya dikembangkan, direkontekstualisasikan dalam konteks kekinian. Gitu ya. Sehingga di sini extending tradition itu bisa dikatakan sebagai meluaskan atau memperpanjang satu tradisi, melanjutkan lah ya istilahnya ya, dengan menggunakan karakter vernakuler dalam upaya modifikasi. Jadi di sini kita itu tidak membakukan dan membekukan tradisi, tetapi ada upaya modifikasi, ada proses perubahan, ada proses transformasi maupun modifikasi, sehingga hasilnya itu bisa sesuai dengan konteks kekinian. Nah, ini ada beberapa poin yang harus dipenuhi di dalam bagaimana merancang arsitektur dengan konsep extending tradition, dengan pendekatan extending tradition. Yang pertama adalah mencari keberlanjutan dengan tradisi lokal. Yang kedua, mengutip secara langsung dari bentuk masa lalu. Ya tentunya ini ya perlu langsung dikembangkan. Ya, tidak sekedar membakukan dan membekukan bentuk masa lalu saja, tapi di sini kita berupaya untuk memodifikasi dan mentransformasi bentuk masa lalu tersebut. Jadi di sini arsitektur itu dalam pengembangannya itu tidak dilingkupi oleh masa lalu, melainkan menambahkannya dengan cara inovatif. Itu yang terpenting, inovatif. Berarti kalau inovatif berarti ada sesuatu yang membedakan dengan yang masa lalu. Ya, ada kebaruan-kebaruan di situ. Ada kreativitas di situ. Karena dengan kebaruan dan kreativitas itu yang menghadirkan inovasi. Dan juga ada interpretasi kita tentang masa lalu dirubah
berdasarkan kepada perspektif dan kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi kita tentunya sesuatu dari masa lalu yang tentunya tidak membawa kemaslahatan bagi masa kini ya tentunya tidak dipakai lagi. Tetapi yang masih bisa dikembangkan itu tentunya ya bisa kita kembangkan. Poin yang penting lain adalah mencoba melebur masa lalu dengan penemuan baru. Jadi di sini langgam-langgam yang ada pada bentuk arsitektural masa lalu, ya tentunya itu bisa dileburkan dengan upaya memodernkan arsitektur. Itu ya, misalnya dipadukan dengan karena arsitektur modern itu berangkat dari geometri, ya, sehingga bagaimana kita meleburkan langgam-langgam masa lalu itu dengan elemen-elemen geometri arsitektural sehingga menghadirkan satu arsitektur yang berakar pada tradisi tapi sekaligus juga modern. Dan juga di sini extending tradition, poin yang penting lagi adalah menggunakan struktur vernakuler dan tradisi craftsmanship. Ya tentunya struktur vernakuler dan tradisi craftsmanship itu ada pada identitas tradisi setempat, ya. Karena kita dari aspek ketukangan gitu ya, sistem strukturnya gitu ya, itu kita berbeda dengan yang ada di dunia modern yang dalam hal ini pengetahuannya itu dikuasai oleh eurosentrisme. Ya, ya tentunya kita ini memiliki kekasan, ya, struktur dan tradisi craftsmanship-nya itu. Yang ini tentunya nanti kita akan menjelaskan lebih detail di materi arsitektur Nusantara. Nah, poin yang terpenting yang lain adalah mencari inspirasi dalam bentuk dan teknik yang unik dari bangunan tradisional. Jadi ya itu tadi bangunan tradisional di sini ini dijadikan sebagai preseden, dijadikan sebagai titik berangkat dalam proses perancangan, sehingga kita akan menghadirkan kembali arsitektur masa lalu itu tetapi dalam konteks kekinian, gitu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan extending tradition itu menggunakan elemen-elemen tradisional dan konsep vernakuler, misalnya strukturnya dan juga craftsmanship-nya untuk digunakan pada perspektif, kebutuhan, serta pengalaman masa kini. Jadi ini adalah memodernkan arsitektur tradisi sebenarnya ya, extending tradition itu ya. Mengembangkan tradisi berarsitektur yang lama. Nah, extending tradition itu dalam proses pembahasannya itu ada 5 aspek. Yaitu pertapakan, peratapan, persungkupan, perangkaan, dan persolekan. Nah, dalam aspek tapak, ya, itu yang harus kita penuhi adalah konsep memanfaatkan alam lingkungan sekitar, bersahabat dengan alam. Ya, tapaknya itu harus bersahabat dengan alam. Dan bentuk bangunannya itu disesuaikan dengan keadaan tapak. Ya. Nah, prinsip yang kedua adalah peratapan. Jadi ini dengan dari kata dasar atap, di mana dalam konsep peratapan ya itu menggunakan sistem struktur atap tradisional yang disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Ya tentunya di rumah adat yang ada di Nusantara ini memiliki sistem struktur yang khas, yang unik, ya, yang membedakan dengan sistem struktur dalam tradisi Eropa. Ya itu sebenarnya yang juga nantinya itu bisa kita kembangkan.
Terus prinsip yang ketiga adalah persungkupan. Jadi sungkup itu terkait dengan apa ya, selubung gitu ya. Di sini konsep menggunakan material dan penampilan dari bangunan tradisional, tapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Jadi tampilannya itu benar-benar apa ya? Kita masih menunjukkan tampilannya itu sesuatu yang masa lalu, ya, secara fasadnya, gitu ya, bentuk-bentuknya, warnanya, teksturnya, tapi sekaligus juga di masa lalu itu juga menunjukkan kekiniannya. Nah, prinsip yang keempat adalah perangkaan. Jadi di sini konsep elemen tradisional ditampilkan dengan struktur dan teknologi yang baru. Jadi misalnya ada prinsip-prinsip, kalau yang dulu arsitektur yang lama itu terbuat dari kayu, dan itu juga kita juga memanfaatkan kayu pada saat itu. Tentunya kalau masa kini kayu kan sudah langka gitu ya, sehingga kita melihat teknologi mutakhir misalnya baja dan atau beton. Nah, bagaimana kita mengenal karakter baja atau beton itu dan diimplementasikan ke dalam satu konsep elemen tradisional ini. Gitu. Jadi lah kalau seperti itu kan kita berarti mengembangkan sebenarnya. Jadi prinsip struktur dan konstruksinya itu tetap mengacu kepada tradisi, gitu ya. Tetapi dari aspek bahan itu bisa lebih baru. Ya. Nah, prinsip yang kelima adalah persolekan. Ya, persolekan itu dari kata dasar solek, ya, bersolek. Ya. Kalau kata kerjanya bersolek. Ya. Yaitu konsep menyederhanakan ornamentasi bangunan vernakuler. Cenderung menggunakan cahaya, bayangan, dan ruang luar untuk mempercantik bangunan. Jadi persolekan itu dalam upaya untuk mempercantik bangunan. Kalau kita meninjau misalnya arsitektur tradisi kita itu banyak ornamentasi, dekorasi yang rumit dan sebagainya. Mungkin salah satu upaya untuk memodernkan misalnya, yaitu tadi ada upaya mereduksi, menyederhanakan ornamentasi sehingga tampilannya itu bisa lebih apa ya, dikenali gitu ya, tetapi tidak rumit, tapi juga sesuai dengan konteks kekinian. Misalnya seperti itu. Di sini ada suatu contoh ya, suatu bangunan yang ada di Chiang Mai, Thailand ya, resort ini ya. Dari aspek pertapakan, Anda bisa melihat ya di gambar ini bagaimana kok atapnya gitu ya, terus arsitekturnya itu mengacu kepada budaya setempat, yaitu budaya Thailand. Tapi sekaligus juga menyatu dengan lingkungan sekitar, di mana di sini lingkungan alam dan lingkungan buatan itu sebagai satu kesatuan ya, dalam pertapakan. Jadi bangunan ini menampilkan kepedulian dan sensitivitas yang dalam akan lingkungan yang murni. Ya. Yang arsiteknya itu meminjam elemen dari cultural heritage di Thailand Utara dalam mendesain resort yang mewah. Nah, di bagian yang lain, ya, aspek pertapakannya juga, ya, kita lihat ada gazebo private, ya, di mana di sini ada juga pavilion kayu, ya, yang diintegrasikan dengan lahan sawah dan taman landscape yang subur, menggunakan lahan pertanian sebagai bagian dari strategi landscape yang membawa bangunan kembali ke akar pertanian. Jadi ini ada penyatuan antara resort ini gitu ya dengan lingkungan yang banyak sekali dominasi oleh lahan pertanian. Tapi sekaligus di situ ada unsur-unsur arsitektural yang baru, ada sculpture artifact yang diletakkan di setiap sudut lahan, sehingga di sini ada upaya untuk bagaimana menyatukan antara tradisi setempat dengan yang terkait dengan budayanya dan juga terkait dengan geografinya. Ya, kita bisa melihat ya,
di sini gambarnya gajah ini ya istilahnya ya. Kolom yang sculpture-nya gajah, di mana Thailand itu kan juga gajah itu sebagai suatu binatang yang memang dipakai sehari-hari di sana. Sehingga Thailand dikenal juga sebagai negara gajah putih. Jadi di sini kita sekali lagi menunjukkan ada konsep memanfaatkan alam, bersahabat dengan alam. Dan bentuk bangunan disesuaikan dengan keadaan site. Nah, dari aspek perangkaan misalnya, konsep elemen tradisional ditampilkan dengan struktur dan teknologi yang baru. Jadi ada beberapa di sini kolom ya yang tadinya itu dari kayu ya, bisa digantikan oleh beton, tapi juga baja, gitu ya. Dan sebagainya. Dan sistem sambungan-sambungannya, gitu ya. Bisa jadi ini juga mengacu kepada tradisi setempat. Persungkupan, di mana di sini menggunakan material dan penampilan dari bangunan tradisional yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Peratapan, ya, di sini ada berbagai atap yang ada di resort itu, ya, yang menggunakan struktur atap tradisional yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Ya, tampilannya itu sangat atraktif sekaligus menyatu dengan alam. Persolekan, nah ini Anda bisa melihat elemen-elemen tradisi ya, yang muncul pada ornamentasi, tekstur, bahan, dan bentuk gitu ya, yang menghiasi interiornya ya, itu sangat dominan sekali. Jadi menunjukkan bahwa karakter dari standing tradition itu juga salah satunya itu adalah mendominasi yang namanya persolekan itu ya, tampilannya itu. Jadi di sini bagaimana ornamentasi itu dihadirkan kembali, tetapi ya di situ perlu ada modifikasi dan transformasi sehingga hasilnya itu akan jauh lebih atraktif, ya, lebih baru gitu ya. Tetapi tetap berakar kepada tradisi setempat. Nah, bisa disimpulkan di sini saya ulangi lagi ya, dalam konsep dalam pendekatan extending tradition dalam arsitektur ya, itu kita mencakup 5 aspek ini yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu pertapakan, peratapan, persungkupan, perangkaan, dan persolekan, di mana 5 prinsip ini ya tentunya harus mengacu kepada bagaimana upaya untuk mengambil tradisi masa lalu ya untuk dikembangkan ya, menjadi tradisi masa kini, gitu ya. Jadi tradisi setempat masa lalu itu diejawantahkan kembali dalam konteks kekinian, ya, yang menghadirkan arsitektur yang baru, ya, arsitektur yang mentradisi sekaligus mengkini. Itu sebenarnya tujuan utama dari extending tradition. Dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.